Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sima Mutmainah yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hardware pada komputer. Adapun beberapa ahli di bidang komputer pernah menjelaskan tentang definisi hardware, yaitu yang pertama menurut Ali Jaki bahwa pengertian hardware adalah bagian fisik dari komputer, termasuk sirkuit digital yang ada di dalam perangkat komputer. Yang kedua yaitu menurut Joko Untoro bahwa pengertian hardware yaitu perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Yang ketiga yaitu menurut Raya Fahreja bahwa pengertian hardware yaitu bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Yang keempat yaitu menurut Sunarto Eskom bahwa pengertian hardware adalah perangkat pendukung atau electronic data processing system yang dapat disentuh dan dirasakan. Yang kelima yaitu menurut Wijaya Aryana dan Denny Arifianto bahwa pengertian hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba, dilihat, atau kasat mata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian hardware pada komputer yaitu segala bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang ada di dalamnya dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugas. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Sima. Jadi, B. Jenis-jenis hardware pada komputer. 1. Input. Device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Peralatan pemroses. Contohnya seperti keyboard, mouse, touch up, light fan, dan digital graphics table scanner. 2. Peralatan input tidak langsung. Input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya seperti phone-scan, disk scan, atau hard disk. Jadi, yang termaksud ke dalam input device adalah seperti keyboard, mouse, touchpad, joystick, dan games pedal dan scanner. 2. Proses device atau unit pemrosesan. Unit pemrosesan atau CPU atau Central Processing Unit merupakan alat atau unit untuk terpentingnya dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol seperti keseluruhan sistem komputer selama pengelolaan data berlangsung. CPU terdiri dari dua bagian, yaitu unit kendala atau kontrol unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Jadi yang termasuk ke dalam proses device adalah 1. Seperti prosesor, 2. Register, 3. Cache memory, 4. motherboard, 5. ROM atau read on memory, 6. RAM atau random access memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Afriani Hasibuan dengan NIM 0306202006. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Afrianti. Yang ketiga yaitu output device atau unit keluaran. Output device atau unit keluaran ini adalah suatu komponen perangkat
yang merupakan bagian personal dari komputer. Output device merupakan suatu perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor. Data yang telah diproses ini diambil dari perangkat masukan atau input device. Yang termasuk ke dalam output device yaitu yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker, dan yang terakhir yaitu proyektor. 4. Backing storage atau unit penyimpanan. Storage atau yang sering disebut dengan memori merupakan suatu tempat penyimpanan atau penampungan data dan program, dan dapat juga dikatakan sebagai electronic filing cabinet dalam sistem komputer. Yang termasuk ke dalam backing storage ini yaitu yang pertama hard disk, yang kedua floppy disk, yang ketiga magnet optical, yang keempat optical disk, dan yang terakhir yaitu memori. Memori di sini terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Baiklah teman-teman sekalian, saya Khalis Salsabila akan melanjutkan presentasi dari teman saya Laila Afriani. Nah, macam-macam hardware selanjutnya adalah peripheral atau perangkat tambahan. Peripheral adalah perangkat tambahan yang dipasang pada komputer untuk mendayagunakan komputer. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan hal yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang terpasang di dalam casing. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari peripheral ini? Nah, teman-teman sekalian, secara umum peripheral dikategorikan menjadi 3, yaitu perangkat input atau input device, perangkat output atau output device, dan perangkat penyimpanan. Nah, peripheral juga bisa dibagi lagi berdasarkan kategorinya menjadi 2, yaitu peripheral utama. Contohnya keyboard, mouse, dan monitor. Dan peripheral pendukung. Seperti contohnya printer, modem, headset, webcam, scanner, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis hardware. Selanjutnya, apa sih fungsi dari hardware ini pada komputer? Nah, teman-teman sekalian, secara umum ada 4 fungsi hardware, yaitu menerima input, mengolah data atau informasi, memberikan output, dan menyimpan data atau informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Khalis Salsabila. Kemudian, ada hubungan Quran Surah Al-Mulk ayat 3 terhadap hardware. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerangkan bahwa mata adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan keterbatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata dengan kemampuan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai media berpikir. Dalam pembahasan mengenai hardware sendiri, kita jelas dapat melihat segala unit komputer seperti yang telah dipaparkan dengan bantuan mata. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu hardware pada komputer merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian jenis-jenis hardware pada komputer berdasarkan fungsinya terdiri atas input device atau unit masukan, kemudian ada proses device atau unit pemrosesan, dan juga ada output device atau unit keluaran, serta terdapat juga backing storage atau unit penyimpanan, dan peripheral. Secara umum, fungsi hardware pada komputer yaitu menerima input, mengelola data atau informasi, memberikan output, dan menyimpan data atau informasi lainnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.